warga yang terjaring razia protokol kesehatan di Bojonegoro, Jawa Timur dihukum sanksi sosial berupa menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan push up. Operasi justisi yang digelar dalam rangka penerapan protokol kesehatan terus dilakukan petugas gabungan di Kabupaten Bojonegoro. Dalam sehari, operasi gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP menggelar 2 hingga 3 kali operasi di lokasi yang berbeda. Bagi pelanggar yang membawa masker namun tidak dipakai, diberikan teguran tertulis dan sanksi sosial. Sementara bagi warga yang tidak membawa masker, dikenai sanksi tindak pidana ringan dan akan disidangkan ke pengadilan. Jadi ada himbauan kemarin dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Pak Kapolri ataupun yang lain, kementerian yang lain, bahwa PPKM ini dimaksimalkan sampai dengan tanggal 8 Februari nanti. Selain menindak, petugas gabungan juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama penerapan 4M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta beserta 5 gubernur lainnya di wilayah Jawa dan Bali membahas evaluasi kebijakan PPKM. Pertemuan di Istana untuk membahas tentang PPKM yang akan berakhir pada 8 Februari nanti. Sudah 2 periode PPKM dijalankan, tetapi menurut Presiden Jokowi, PPKM tidak efektif dibuktikan dengan meningkatnya pasien harian yang terus bertambah. Presiden meminta untuk mempertegas pembatasan PPKM hingga ke tingkat yang lebih mikro. Dalam implementasinya, pemerintah akan meminta pengawasan PPKM masuk ke tingkat lingkungan desa hingga RT. Sementara untuk menekan penyebaran positif COVID di Jakarta, razia prokes terus digalakkan oleh petugas Satpol PP. Kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan dinilai masih rendah, terbukti dengan banyaknya pengendara yang terjaring razia. Inilah aksi nekat sejumlah pengendara sepeda motor saat menghindari razia tertib masker yang digelar aparat Satpol PP di Jalan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Para pengendara yang diberhentikan justru nekat memacu kecepatan sepeda motornya agar bisa kabur. Meski berhasil menghindar, namun aksi para pengendara nakal tersebut sangat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya. Selain aksi kabur-kaburan, razia juga sempat diwarnai aksi protes keras dari seorang pelanggar. Dari 50 pelanggar yang berhasil terjaring, 47 diantaranya diberikan sanksi sosial menyapu halaman panti sosial. Sementara 3 lainnya menerima pembayaran denda. DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar pasien positif COVID setiap harinya. Bagaimana pemerintah Jakarta melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menekan penyebaran COVID di Jakarta? Kita langsung berbincang dengan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Bung Ariza, selamat malam. Selamat malam, Bung Latif dan pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Pak Anies bersama 5 gubernur lain dipanggil Bapak Presiden. Bung Ariza bisa mengkonfirmasi apa yang dibahas di sana? Apakah soal PPKM atau ada yang lain? Ya, memang betul tadi Pak Gubernur dan 5 gubernur bersama 5 gubernur dipanggil Pak Presiden membahas masalah penanganan COVID ya. Namun terkait substansi pembahasannya sampai hari ini memang selain saya belum bertemu dengan Pak Gubernur, juga memang ini nanti biarlah diumumkan secara khusus nanti pada waktunya, apakah itu nanti melalui pemerintah pusat atau masing-masing pemerintah daerah. Karena ini kan baru diskusi pembahasan di masing-masing antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Tentu pemerintah pusat tadi saya kira sudah mendengarkan masukan, saran dan lain-lain dari pemerintah provinsi.
Saya kira sekarang pemerintah pusat sedang mempelajari, menganalisa, dan mendiskusikannya. Dan nanti kita tunggu saja dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat terhadap kebijakan PPKM jilid ketiga ya, yang akan diberlakukan nanti setelah tanggal 8, yaitu tanggal 9 ya, sampai 14 hari ke depan. Ya. Itu artinya tanggal 14 hari setelah tanggal 9. Oke, baik. Sudah, kalau sampai tanggal 8 nanti berarti sudah 2 kali PPKM akan dilaksanakan. Presiden menyatakan kekecewaannya bahwa PPKM tidak efektif. Lalu pemerintah Jakarta berencana melaksanakan lockdown di akhir pekan. Apakah ini memang menyikapi kekecewaan Bapak Presiden atau ini memang sudah disiapkan lama oleh pemerintah Jakarta menekan penyebaran di ibu kota? Yang pertama terkait lockdown akhir pekan itu bukan usulan atau konsep dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesungguhnya lockdown di akhir pekan itu ada usulan dari teman-teman di DPR RI ketika itu yang menyampaikan untuk mempertimbangkan diperlukannya lockdown akhir pekan, artinya Sabtu Minggu, dan belajar dari beberapa negara seperti di Turki yang memberlakukan lockdown di akhir pekan yang menurut informasinya cukup baik dan efektif. Kami sendiri sedang melakukan kajian analisa terkait apakah betul lockdown di akhir pekan akan memberikan dampak yang positif bagi wilayah Jakarta, dan saya kira pemerintah pusat juga demikian. Sekali lagi, sejak adanya PPKM, semua kebijakan terkait jam operasional kantor dan semua unit kegiatan, termasuk juga kapasitas, itu diambil kebijakan oleh pemerintah pusat. Kami sendiri memang memiliki kewenangan dan batas-batas pemberlakuan mekanisme, aturan, dan prosedur. Namun sejak ada PPKM 1 dan 2, semuanya kami Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lainnya se-Jawa Bali mengikuti dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Di antaranya priorisasinya menjadi sama dan itu akan lebih baik. Kemudian substansi, materi juga sama terkait kapasitas maupun jam operasional itu juga akan menjadi lebih baik. Dan harapan kami yang ketiga, ada dukungan fasilitas kesehatan yang ditingkatkan khususnya setidaknya bagi Botabek ya. Kalau Botabek ditingkatkan maka itu akan berdampak positif bagi kita semua termasuk DKI Jakarta. Yang terakhir ya, terkait dengan kekecewaan Bapak Presiden terkait belum efektifnya PPKM, saya kira itu tergambar dari data dan fakta yang ada. Tentu pemberlakuan PPMK ini memang selain terus dikaji, dianalisa, perlu ada evaluasi yang lebih komprehensif dan perlu ada penanganan sendiri. Di antaranya kami sendiri di satu sisi terus melakukan perbaikan, revisi, dan penyempurnaan berbagai regulasi, terus juga menghadirkan sebanyak mungkin aparat, petugas untuk melakukan pemantauan, pengawasan. Dan yang terakhir, kami juga terus meningkatkan operasi justisi atau juga penegakan disiplin yang dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Itulah apa yang kita lakukan. Namun demikian, sekali lagi, betapapun baiknya regulasi yang kita buat, banyaknya hadirnya aparat di lapangan, termasuk beratnya sanksi yang diberikan, ternyata menurut para ahli, para pakar hanya memberikan kontribusi kurang lebih 20% terhadap keberhasilan kita untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID. 80%-nya terletak pada disiplin dan kepatuhan ketaatan warga itu sendiri dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan atau 3M. Untuk itu kami selalu meminta seluruh warga Jakarta untuk selalu patuh taat melaksanakan protokol kesehatan atau melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hidup sehat dan seimbang. Oke, kalau kita lihat dari PPKM 1 ke PPKM 2, ketika jumlah pasien positif masih terus bertambah, tiba-tiba ada pelonggaran. Dari tadinya jam buka mal sampai jam 7, kemudian dilonggarkan menjadi jam 8. Kalau dikaji dengan Jakarta lockdown di akhir pekan itu, kira-kira kontribusinya akan bertambah berapa persen untuk meningkatkan, menahan warga berada tidak mobile lagi? Ya memang pemerintah pusat ketika di PPKM 1, itu jam operasional mal, restoran, dan lain sampai jam 19. Kemudian ada keberatan dan usulan
dari asosiasi, dari restoran, dan lain sebagainya yang meminta agar jam operasi diperpanjang 1 jam kemudian sampai dengan jam 20, karena kalau jam 19 maka restoran untuk menerima kunjungan makan malam dia akan berkurang karena tanggung waktunya, maka permintaannya sampai jam 20, dan itu dipahami, dimengerti oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat menerima usulan itu dan diberlakukanlah pada PPKM kedua jam operasional sampai jam 20. Kami sendiri di provinsi mengikuti apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah pusat terkait adanya penambahan jam operasional. Oke, kalau Jakarta lockdown ini sudah ada masukan atau keluhan daripada para pelaku ekonomi? Ya tentu kalau di lockdown akhir pekan sebagai usulan dari teman-teman di DPR ada yang mengusulkan demikian, tentu bagi dunia usaha, mall, ya, tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya akan berdampak ya. Di satu sisi kegiatan ekonomi akan berkurang, income berkurang, dan ada dampak lainnya. Di sisi lain memang ada sisi positifnya di bidang kesehatan, jadi potensi orang yang keluar rumah, potensi orang berinteraksi, potensi orang kerumunan akan menurun, karena di akhir pekan yang tadinya dimanfaatkan bersama keluarga, ke mall, ke restoran, ke rekreasi, berkunjung dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan karena ada lockdown akhir pekan. Di sisi lain memang itu memberikan dampak positif ya, probabilitasnya tentu ada dampak positifnya terhadap bidang kesehatan yang berdampak pada bisa saja terjadi pengurangan atau penurunan angka penyebaran. Namun demikian semuanya terus kami kaji, kami analisa dan kami hitung kalkulasi, dan sepenuhnya sekali lagi terkait usulan lockdown akhir pekan itu menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat yang sudah membangun sinergi positif selama ini, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan antara daerah dengan daerah lainnya, khususnya di Jawa, Bali atau daerah-daerah prioritas yang ingin tangani oleh pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang dikoordinir oleh pemerintah pusat. Kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Oke, Pak Wagub selalu bilang kami ikut pemerintah pusat. Kalau kita lihat perjalanannya, Jakarta itu selalu lebih maju dari pusat. Waktu itu PSBB ketat, di daerah lain belum, Jakarta sudah melaksanakan. Kalau sekarang ini, apakah pemerintah DKI Jakarta merasa bahwa pemerintah pusat itu harmonis tidak penerapan PSBB atau PPKM-nya dengan DKI Jakarta? Ya, jadi memang yang diambil kebijakan oleh pemerintah pusat kan mempertimbangkan banyak hal ya. Tapi kami yang diambil di Jakarta adalah mempertimbangkan banyak hal, namun demikian kami lebih fokus di Jakarta. Tentu di Jakarta berbeda dengan daerah lainnya, sehingga kenapa kami lebih maju ketika ada bansos, kami lebih dulu memberikan bansos, karena Jakarta kan lebih dulu memberlakukan PSBB. Sehingga kalau PSBB berlaku, ketika itu di bulan Maret, di bulan 10 April kita berlakukan awal, tapi di bulan tersebut kita sudah memberikan bansos ketika pemerintah pusat belum memberikan. Kami memang lebih dulu. Kemudian juga kami lebih dulu melakukan pengetatan. Kenapa? Karena Jakarta ini kan pusat interaksi sebagai hub ibu kota. Tentu beban Jakarta berbeda dengan daerah lain. Sehingga Jakarta tidak salah, malah seharusnya dan lebih baik kalau Jakarta lebih dahulu dari daerah lain. Karena memang Jakarta kan menjadi epicentrum, menjadi pusat dari penyebaran. Sehingga kita memang mengambil kebijakan berbeda dengan daerah lain dan juga berbeda dengan kebijakan pusat yang harus memperhatikan semua aspek sektor dan daerah lainnya. Nah sekarang tentu berbeda karena setelah dilihat perlu ada kebijakan yang lebih sinergis, harmoni di antara seluruh daerah, maka kebijakan ini diambil oleh pemerintah pusat. Kami tentu senang dan bersyukur. Mudah-mudahan kebijakan yang diambil oleh pusat sejalan dengan harapan daerah, harapan kita semua dan harapan warga, sehingga tidak hanya waktunya dan substansi masalahnya harus diperhatikan, tapi berbagai fasilitas dan dukungannya juga bisa mendapat perhatian. Oke, beban Jakarta kelihatan berat sekali untuk mengatasi COVID, rumah sakit penuh, tanah pemakaman terus ditambah, terus penuh lagi. Apakah dalam PPKM tahap 3 nanti bisa akan berbeda atau akan lebih ketat dibanding keputusan pemerintah pusat? Iya, kalau melihat data ya, kami terus mengupayakan peningkatan berbagai fasilitas. Rumah sakit sekarang sudah ada 105, sedang kita proses mudah-mudahan dapat lagi nanti 3-5 yang baru. Rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan sudah 40.059 dan akan kami tambah terus. Tempat tidur itu sudah 8.240, bertambah dari yang sebelumnya 6.663. Ini terpakai 77% sekarang ya.
ada peningkatan space ya, atau menurunnya okupansi. Kemudian ruang ICU sudah 1.120 yang sebelumnya 107. Jadi kami upayakan terus penambahan ruang ICU. Dan yang terpakai 871, itu artinya 78%. Dan laboratorium juga sudah 82 lab dengan kapasitas 25.143 sampel per hari. Ini kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan BUMN. Ini yang sudah kami lakukan. Jadi sekali lagi kami terus tingkatkan. Memang kami di Jakarta ini dari jumlah 100% yang kami layani, setidaknya 24% bisa sampai 28-30% itu kami melayani warga di luar Jakarta. Begitu juga pemakaman, dari 100% yang dimakamkan di Jakarta di Taman Makam COVID umpamanya, itu tidak kurang dari 20% dari warga non-Jakarta. Tugas kami sebagai pemerintah daerah memberikan pelayanan yang terbaik ke seluruh warga, tidak hanya warga Jakarta, tapi juga warga sekitar Jakarta ya. Bahkan dari Aceh sampai siapapun yang sakit di Jakarta, tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan dan perhatian dan bentuk. Selain Pak Wagub, selain lockdown di akhir pekan untuk menekan penyebaran COVID ini, apa kira-kira yang akan dilakukan jika PPKM dimungkinkan untuk lebih diperketat? Sekali lagi lockdown akhir pekan belum diberlakukan ya, kami menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan tadi, selain kita terus menyempurnakan berbagai regulasi, meningkatkan jumlah aparat yang hadir, kami bekerjasama dengan TNI Polri, TNI Polri juga mengajak ormas, masyarakat, tokoh masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemantauan dan pengawasan di internal masing-masing. Kami sendiri telah membentuk Satgas dari 3 provinsi sampai kelurahan, bahkan RT, RW, juga ada Satgas COVID. Bahkan kami di tiap RT itu, di tiap rumah ada WA group ya, terkait pengendalian COVID. Dan di setiap rumah kami minta ditunjuk 1 orang sebagai PIC COVID atau kader COVID yang tugasnya terus memantau, memastikan bahwa rumahnya bersih, diinfektan, keluarganya cuci tangan, mandi, berganti, dan sebagainya. Termasuk kita ingin di setiap rumah itu ada informasi yang lengkap terkait berbagai kebijakan yang diputuskan diambil oleh pemerintah, termasuk juga menyampaikan berbagai masalah yang ada terkait masalah COVID dan penanganannya. Jadi setiap rumah kami minta ditunjuk 1 orang sebagai kader COVID yang terus membantu agar koordinasi dan penanganannya bisa lebih baik. Jadi tidak hanya di tingkat kelurahan, tapi di tingkat RT, RW, kami juga punya kampung siaga, kampung aman, dan kampung tangguh untuk memastikan di setiap RW berjarak, tidak boleh ada kerumunan, pintu-pintu keluar masuk di RW dibatasi, dipastikan ada hand sanitizer, wastafel, sabun, dan sebagainya, termasuk berbagai upaya sosialisasi dan kampanye di kampung-kampung yang berkeliling agar warga di seluruh Jakarta, khususnya di RW-RW, di kampung-kampung, bisa lebih disiplin kembali. Jadi keinginan Presiden untuk meningkatkan pengetatan sampai tingkat RT di Jakarta sudah siap sejak lama ya. Baik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Bagaimana perasaan seorang guru non-muslim yang diberi amanah mengajar di madrasah? Kami segera kembali.